Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, doa dan penyembahan, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah, kita tundukkan kepala sejenak, kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersyukur, berterima kasih sampai hari ini Engkau tetap memberikan kemurahan, memberikan belas kasihan kepada kami untuk kami bisa melakukan ibadah kepadamu. Ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi Engkau yang sudah menaruh kerinduan dalam hati kami untuk kami boleh merindukan ibadah, merindukan pelayanan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sekarang kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Biar Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami bisa beribadah kepada-Mu, bisa memuji, membesarkan nama-Mu sampai kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan kami merindukan juga kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Namun demikian kami menyadari ya Tuhan, di saat kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa, hamba-Mu dan pelayan-pelayan lain Tuhan yang memainkan musik, yang mengatur segala sesuatunya yang terkait dengan ibadah ini, Engkau pakai dengan pemakaian yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita akan mempersiapkan diri hati kita untuk kita memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kita akan melakukan dari buku NR nomor 247, NR 247. Sudahkah kita siap sedia? Kita siap sedia datangnya Yesus telah kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia datangnya Yesus telah kembali untuk
saudara sekalian, pujian ini ya mempunyai arti makna yang begitu dalam, khususnya untuk kita, ya untuk kita diingatkan ya lewat pujian ini. Sudahkah kita siap-siap sedia ya jika Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Itu sebabnya biarlah lewat ibadah-ibadah ini Tuhan menyiapkan kita ya untuk supaya kehidupan kita dibaharui dari hari ke hari sampai sewaktu-waktu kita layak untuk menyambut kedatangan Dia yang kedua kali. Mari kita akan merindukan firman Allah dan kita akan melakukan pujian dari buku NR, buku NR nomor 375, NR 375, jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu. Haleluya. Bersama tundukkan kepala untuk kita bisa menyambut firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, kata pujian ini hanya Engkaulah pengharapan satu-satunya dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan, jika kami mengharapkan dunia dan segala isinya ini kami sedang lenyap, bahkan akan binasa untuk selama-lamanya. Tetapi jika kami
mengharapkan Engkau yang adalah satu-satu pengharapan kami, maka Engkau juga akan membawa kehidupan kami untuk kami boleh memasuki dalam kekekalan sampai kekal selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur kepadamu lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Biarlah Tuhan kehidupan kami ini diarahkan oleh Tuhan untuk kami betul-betul di hari-hari ini hanya berfokus, hanya berpengharapan hanya kepadamu saja Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sucikan hati kami, pikiran, angan-angan dan pandangan hati kami, supaya kami bisa fokus hanya kepadamu dan firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari Engkau sendiri. Demikian pula kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong dan memakai para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan dimanapun hamba-hamba-Mu melayani di desa, di kota, di lembah, di gunung. Engkau juga ada di sana. Engkau menyertai hamba-hamba-Mu, terutama berikan firman-Mu Tuhan, ungkapan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu, supaya setiap sidang jemaat yang dilayani, yang digembalakan, boleh sungguh-sungguh tergembala Tuhan, tergembala oleh karena firman-Mu Tuhan, dan boleh mengalami kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Demikian pula Tuhan, hamba tetap berserah diri kepadamu. Kiranya kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni. Tuhan, hamba-Mu menyadari akan keterbatasan hamba ini, namun demikian hamba berserah kepadamu. Biarlah Tuhan kekuatan, kemampuan datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih pengurapan yang kuat Engkau nyatakan kepada hamba untuk mampu membentangkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini merupakan satu jawaban dalam setiap masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Sekaligus firman-Mu Tuhan boleh sungguh nyata dalam hati kami, pikiran, angan-angan kami Tuhan. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang di rumah, sedang beribadah kepadamu. Engkau juga ada di sana. Biar Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, ketenangan, terutama kerinduan hati untuk selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, jika Tuhan masih memberikan kesempatan lagi dan kesempatan lagi, bahwa setiap hari itu merupakan hari yang baru, kesempatan yang baru untuk kita bisa nikmati. Biar kita terima dengan rasa syukur. Biarlah kelelahan kita dalam seharian kita berkegiatan kita masing-masing sekalian, mungkin dimanapun kita berkegiatan bekerja, tapi biarlah hati kita tetap merindukan ibadah, merindukan Tuhan, sebab Dialah satu-satunya yang pengharapan kita, satu-satunya yang kita bisa harapkan. Sebab tadi saya mengatakan dalam doa bahwa dunia ini tidak bisa diharap, manusia siapapun juga tidak bisa diharap, maka setiap pribadi, setiap kita, biarlah pengharapan kita tujukan kepada Dia, dan itu hanya ada pada firman Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Apalagi di hari-hari ini, sekarang kita sedang memeriksa bagaimana kiprahnya ular naga merah ini yang begitu luar biasa, ingin menghancurkan gereja Tuhan. Namun demikian Tuhan itu selalu tepat pada waktunya untuk memberikan pertolongan kepada anaknya, kepada gerejanya yang sedang dalam proses pembentukan ini, saudaraku,
untuk dipersiapkan sampai sewaktu-waktu nanti Tuhan Yesus datang sebagai kepala untuk menjemput gerejanya, tubuhnya, mempelewatinya, wanitanya, untuk diangkat bersama-sama, untuk masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Namun demikian, saudara sekalian, apa yang kita periksa, kita dalami ini untuk mengingatkan kita. Saya sudah mengatakan kepada kita semua bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab nubuatan, ya, kitab yang menceritakan apa yang akan terjadi. Dan itu sebabnya saudara sekalian, lewat ayat-ayat firman Allah yang sudah kita baca dan terus kita dalami ini, untuk supaya bukan membuat kita menjadi takut, tetapi untuk kita bisa mempersiapkan diri. Itu loh yang kita hadapi. Nanti ya, itu akan terjadi menimpa gereja Tuhan ini, gereja dalam ancaman, ketika Tuhan juga ditampilkan ya sebagai tanda besar di langit, yang digambarkan seperti seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dan 12 bintang di atas kepalanya. Namun demikian juga ada tanda yang lain, dikatakan tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini ada tanda. Ya, tanda yang lain, ya, terang yang lain yang coba mengganggu, ya, yang coba ingin menghancurkan, ya, gereja yang Tuhan akan sempurnakan itu. Dari situ kita bisa melihat, saudaraku, ayat selanjutnya ternyata tanda di langit yang lain itu, ekornya sudah menyeret sepertiga bintang, saudaraku, dan jatuh ke atas bumi. Kemarin kita sudah mendengar siapa kehidupan-kehidupan yang jatuh, yang terseret itu. Ya, itulah kehidupan-kehidupan yang tidak ada takut dan hormat kepada Tuhan, tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, ya, tidak berpegang kepada firman penghidupan, tidak berpegang bintang, tetapi dia tidak berpegang kepada firman yang menghidupi, firman penghidupan itu. Dia jalan sendiri, tidak mau ada ketaatan, tidak mau ada ya penundukan, tidak mau ada kesetiaan kepada Tuhan. Karena dia sudah menganggap bintang suatu, maka dia lupa jika bintang itu tidak berpegang pada firman kehidupan, maka bintang itu juga bisa jatuh, apalagi diseret ya ekor dari naga merah padam ini. Ini yang kita bisa lihat yang pertama, bagaimana ulah dari ular naga merah ini menyeret sepertiga bintang di langit, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, kita bisa melihat ular naga merah ini juga sedang menunggu, berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Kemarin saya sudah menjelaskan dalam PA bahwa sesungguhnya setan itu dia tidak senang. Setan yang pernah merasuk dalam diri Kain itu, ya, karakter dari setan itu membunuh dan bapa pembohong, satu itu sudah terbukti. Bagaimana disebutkan Kain itu berasal dari si jahat, dan Kain itu sudah membunuh adiknya Habil, satu, oleh karena iri hati, oleh karena kebencian panas hati, satu, sehingga membunuh, satu. Ya, maka setan yang sama ini juga pernah tampil atau muncul merasuk dalam diri Fir'aun, satu, ya, juga merencanakan pembunuhan kepada bayi-bayi, kepada anak-anak. Saat itu ada Musa. Sementara Tuhan itu mau memakai Musa untuk melepaskan
pelepas. Jadi Musa itu pelepas bangsa Israel dari tanah Mesir, saudaraku. Tapi halangan itu ada. Dia tidak senang, itu sebabnya maka lewat Fir'aun ini bayi Musa nyaris juga terbunuh. Tapi bagaimana belas kasihan Tuhan ini dinyatakan kepada Musa lewat tangisan Musa, saudaraku, yang menimbulkan belas kasihan dari putri Fir'aun ini. Maka akhirnya putri Fir'aun ini mengambil Musa ini sebagai anak. Sampai suatu waktu dia menjadi dewasa, ya saudara bisa membaca ceritanya, sampai Musa diutus untuk kembali ke Mesir, melepaskan bangsa pilihan Allah, bangsa yang susah, bangsa yang menderita, saudaraku. Sampai ayat mengatakan tangisannya itu sampai kepada Allah, sehingga Allah teringat akan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Maka sungguh-sungguh Musa ini dipakai untuk melepaskan bangsa Israel dari jajahan tanah Mesir setelah 430 tahun lamanya. Begitu waktu yang begitu lama, ya, waktu yang begitu lama. Lalu yang kedua adalah bagaimana setan yang sama ini merasuk dalam diri Herodes. Untuk apa? Untuk membunuh bayi Yesus. Masuk dalam pribadi Herodes untuk membunuh bayi Yesus. Tapi lagi-lagi rencana Allah itu tidak pernah gagal. Maka melalui mimpi, maka Yusuf diperintahkan untuk bawa lari ke Mesir. Tinggal di Mesir sampai aku berfirman kepada, sampai Tuhan atau aku berfirman kepadamu. Inilah yang kita lihat. Kenapa demikian, saudaraku? Sebab Tuhan Yesus ini adalah pelepas orang-orang percaya, ya, yang diperbudak, yang dibelenggu oleh dosa. Dibelenggu oleh dosa. Itu sebabnya Tuhan itu tidak pernah gagal akan rencananya. Maka Tuhan betul-betul menuntun, membimbing, ya, membimbing, menuntun, menyertai Yusuf dan istri dan Maria untuk membawa seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya membawa anak ini, itulah bayi Yesus itu, ke Mesir sampai aku memberitahukan kepadamu. Dan tadi yang kita baca, di akhir zaman ketika perempuan itu mau melahirkan anak laki-laki, maka betul-betul ular naga ini, sudah ada wujud ular naga ini, belegerannya itu, ular naga merah padam ini sudah menunggu, sudah mendedepi, sudah berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Coba bayangkan, orang sedang melahirkan ditunggu. Ini hebatnya, ya, hebatnya ular naga. Dia tidak ingin juga ini lolos lagi, saudara. Ya, kalau Musa sempat lolos dan betul-betul akhirnya menjadi pelepas bangsa Israel, Tuhan Yesus juga demikian, jadi pelepas orang-orang percaya. Maka betul-betul ini ditunggoni, didedepi, ditunggoni. Tapi begitu luar biasanya. Kenapa demikian? Dia menunggu, kalau dia melahirkan, perempuan melahirkan, dia akan merampas dan akan menelannya. Sudah, kalau ditelan bagaimana, satu? Sudah habis binasa. Tetapi kembali rencana Allah itu tidak pernah gagal. Begitu anak ini lahir, maka langsung dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan kepada tahtanya. Dan setan gagal lagi. Ya, langsung begitulah, langsung diambil dan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Dan di saat itu juga, maka perempuan ini yang melahirkan ini, dia melarikan diri ke padang gurun, di mana sudah disediakan tempat untuk perempuan ini.
dan Tuhan juga memberikan fasilitas kepada dia. Coba ini dibaca, saudaraku. Dibaca, saya akan bacakan mulai ayat yang keempat B, ya. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi betul-betul luar biasa. Artinya kemarin saya menunjukkan bahwa setan itu dia tidak senang terjadinya satu kelahiran baru, kelahiran rohani, terjadinya satu pertumbuhan, terjadinya suatu kemajuan. Coba kita kembali dalam kita. Kalau kita ingin maju gitu, saudaraku, ingin sungguh-sungguh gitu beribadah, ingin maju rohani kita, kan halangannya itu banyak. Halangannya itu banyak. Ini, itu, semua, macam-macam, dengan segala macam cara, saudaraku. Hanya ingin kita maju, rindu untuk maju, untuk bisa setia beribadah, setia untuk melayani, ya, untuk berusaha sungguh-sungguh. Ada saja halangannya itu. Jadi hari-hari ini sesungguhnya tanpa kita sadari, saudaraku, ya, setelah kita merenungkan betapa juga kalau kita lengah di hari-hari ini, saudaraku, di masa pandemi ini kita lengah, tidak memperhatikan. Tidak mustahil juga ini juga merupakan kesempatan bagi setan juga ingin mengekang kita, menghambat kita untuk supaya kita tidak bisa beribadah. Bahkan sekarang kita masih bisa beribadah lewat online atau lewat siaran tunda, tapi sewaktu-waktu, saudaraku, bisa saja tidak ada kesempatan untuk bisa beribadah. Sekarang begitu susahnya kita ibadah melalui siaran tunda, tidak bertatap muka yang biasanya kita bertatap muka ketemu di gereja. Ini kesulitan-kesulitan. Nah, ini kita jangan sampai lengah. Kalau kita tidak waspada, itu juga menjadi cara setan untuk menghambat pertumbuhan kita, dan kita dinina-bubukkan dengan fasilitas-fasilitas ini. Bisa live streaming, bisa siaran tunda. Ya akhirnya apa? Bisa-bisa kita akan menjadi malas untuk beribadah. Kalau sewaktu-waktu nanti kita kembali ke gereja, bisa-bisa kita menjadi malas. Ini jangan sampai terlena kita. Jangan sampai menjadi lengah kita. Itu sebabnya ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini untuk supaya kita selalu diisi, selalu diingatkan, dikoreksi, ditegur, dibaharui. Yang menyangkut soal ibadah, pelayanan, pengikutan kita kepada Tuhan. Buktinya ini. Bagaimana anak yang mau lahir pun juga sudah dijaga, ditunggu, hendak dirampas, dan mau ditelan. Tapi Tuhan itu menolong. Bukan hanya menolong anak ini, tapi juga menolong ibunya yang melahirkan itu. Untuk dibawa terbang dengan 2 sayap burung nasar jauh dari mata ular. Kita akan lanjutkan ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, 1260 hari lamanya itu sama dengan 42 bulan. Atau sama dengan 3,5 tahun. Dia lari. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat. Dan pada ayat yang ke-14, ayat 14 dari pasal 12 Wahyu, kepada perempuan itu, ya, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, sama dengan 3,5 tahun, sama dengan 42 bulan lamanya, juga sama dengan 1260 hari lamanya, 3,5 tahun masa aniaya antikris itu. Anak laki-laki yang dilahirkan terselamatkan,
bukan berarti ular naga itu terus menyerah begitu saja, tidak. Dia tahu bahwa anak itu sudah dirampas dan dibawa kepada Allah dan kepada tatanya. Maka ternyata ular naga merah ini tetap memburu perempuan ini. Memburu perempuan ini. Tapi Tuhan juga menyelamatkan perempuan ini dengan 2 sayap burung nasar. 2 sayap burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Ya, siapa 2 sayap burung nasar ini buat kita sekarang ini, saudara? Ya, di saat itu nggak ada kapal terbang, nggak mungkin, semua sudah dikuasai mereka. Ya, kita juga tidak tahu padang dimasuk padang gurun itu mana, tempatnya mana. Itu rahasia Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya kepada perempuan ini, kepada gereja sempurna ini. Ya, kepada gereja yang disebutkan kamu adalah terang dunia ini. Tuhan sudah menyelamatkan dengan 2 sayap burung nasar. Tadi saya mengatakan, siapa 2 sayap burung nasar ini? Burung nasar, sayap 2 burung nasar yang besar ini. Ini tidak lain adalah firman dan Roh Kudus. Jadi yang membawa gereja Tuhan itu sampai di padang gurun jauh dari mata ular itu, ya, yaitu firman dan Roh Kudus. Itu sebabnya maka lewat ibadah-ibadah ini, bagaikan Tuhan itu sedang mempersiapkan kita sampai firman dan Roh Kudus ini nanti menjadi 2 sayap yang besar yang bisa membawa terbang kita sampai di padang belantara. Itu pun ayat mengatakan naga merah masih berusaha untuk memburu dan untuk membinasakan. Ayat yang ke-15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air. Jadi ini upaya dari setan itu untuk terus mengejar kalau bisa. Ya, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ini bukan menyemburkan ya air, disebutin air sebesar sungai. Ya, kalau kita selokan ya kecil, got ya sedikit besar. Tapi sebesar sungai yang bisa menghanyutkan siapapun juga. Ini upaya setan dengan membuka mulutnya dengan air yang sebesar sungai. Tujuannya untuk supaya perempuan itu hanyut, supaya perempuan itu tenggelam. Inilah di hari-hari ini, kalau kita tidak mewaspadai suatu, maka setan dengan menggunakan air yang sebesar sungai itu untuk bisa menghanyutkan dan menenggelamkan gereja Tuhan. Bisa menenggelamkan gereja Tuhan. Di hari-hari ini atau sekarang sudah agak reda. Bagaimana beberapa hari yang lalu ribut soal Jakarta banjir, Semarang banjir, di kota-kota lain banjir semua. Ini banjir, kalau ini banjir terjadi Jakarta, Semarang, banjir disebabkan karena hujan. Ya alam, karena alam, ya, karena hujan itu. Tetapi yang terjadi dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-15 bukan karena hujan. Air bersumber dari ular naga mulut, ular naga yang menyemburkan air itu. Tujuannya satu, untuk membinasakan, untuk menghanyutkan, untuk melenyapkan.
perempuan untuk melenyapkan, menghancurkan, membinasakan gereja Tuhan. Jadi ini yang diincar oleh setan di hari-hari ini. Untuk bagaimana supaya gereja itu hancur lebur. Tadi saya mengatakan itu sebabnya jangan sampai kita lengah di hari-hari ini. Apalagi di masa pandemi ini. Ya, jangan merasa kita enak lalu kita sembarangan, kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita berbahaya. Masih ada ancaman yang begitu hebat. Sekalipun gereja itu sudah betul-betul terbang, tapi tetap dikejar. Tetap dikejar. Jadi ini aliran air yang bersumber dari mulutnya. Ya, dikatakan supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ini untuk sekarang ini. Yang tujuannya jelas untuk supaya hanyut, supaya tenggelam, atau supaya hancur. Ini yang setan mau di hari-hari ini, di masa-masa sekarang ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sebabnya pujian dari sudahkah kita siap sedia? Siap sedia untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan sekarang ini kita disiapkan. Ya, kita disiapkan sampai Tuhan mengatakan, aku datang segera. Aku segera datang, Wahyu pasal 22. Maka dari pihak kita nanti akan sepakat seperti apa yang diucapkan Rasul Yohanes. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Itu bukti kesiapan. Nah sekarang masih suatu pertanyaan. Sudahkah kita siap sedia untuk itu? Untuk menghadapi kedatangan Tuhan. Tetapi kita ingat, sebelum kedatangan Tuhan yang terjadi, ya, kedatangan Tuhan itu terjadi suatu, maka justru ular naga merah ini dia sedang berkiprah, berusaha untuk supaya gereja Tuhan tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan. Gereja Tuhan akan diporak-porandakan, akan dihancurkan dengan segala cara. Apa? Cara apa? Dalam bagian yang ketiga ini, dengan cara dia menyemburkan air dari mulutnya sebesar sungai untuk supaya hanyut. Inilah aliran yang deras, yang keras. Jadi air yang keluar dari mulutnya ular naga ini adalah aliran. Aliran yang bisa menghanyutkan, yang bisa menggagalkan, menghancurkan kita. Nomor satu adalah yang dimaksud aliran yang bisa menghanyutkan kita itu melalui pengajaran atau ajaran-ajaran yang tidak benar. Lewat ibadah-ibadah yang tidak benar. Ibadah yang tidak mengubahkan kehidupan kita. Ini yang harus kita waspadai di hari-hari ini, saudara sekalian. Ya. Kalau aliran ajaran ini sudah merasuk kepada satu hamba Tuhan saja, maka sama dengan dia sudah menghancurkan seluruh sidang jemaat yang dipimpin oleh hamba Tuhan itu. Dan ini koreksi buat kami. Koreksi buat kami hamba Tuhan, koreksi buat gembala-gembala semua. Untuk supaya kita betul-betul di hari-hari teguh berpegang kepada Dia yang adalah kepala, yang akan segera datang ini. Jangan sampai di hari-hari ini ketika ular naga ini menyemburkan air, aliran-aliran itu dengan segala cara untuk bisa disampaikan untuk mempengaruhi gereja Tuhan. Kalau kita tidak teguh dalam firman, maka kita pun juga akan hanyut itu. Ya, itu sebabnya kenapa kita belajar tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Kita kembali kepada firman Allah yang menghasilkan iman, yang menumbuhkan iman. Kenapa kita harus mendengar firman Allah?
Sebab memang ayat mengatakan, ya, iman itu datang dari mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Kristus. Jadi secara pribadi, kita mendengar, kita mengalami firman Allah itu. Jadi firman Allah bukan hanya sekedar merupakan satu tulisan. Kalau ini hanya kita terima sebagai tulisan biasa, ini huruf akan mematikan. Kita akan tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Karena kita terima hanya huruf ya. Itu sebabnya kita ditekankan untuk supaya kita bisa menerima firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Berusaha sekeras mungkin supaya pemberitaan firman Allah di gereja-gereja, para hamba-hamba Tuhan itu, sebabnya kita selalu mendoakan, saling mendoakan di gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, supaya apa? Supaya pemberitaannya itu, yang disampaikan itu betul-betul firman Allah dan urapan Roh Kudus. Hanya dengan inilah untuk kita bisa menghadapi aliran yang begitu deras, yang bisa menenggelamkan gereja itu. Kalau kita tidak berpegang pada firman hidup ini, firman yang didengar, yang dilihat, yang diraba itu firman kehidupan ini, maka kita pun akan hanyut dan lenyap, habis kita, tidak ada harapan. Sebab begitu hebatnya ini ular naga ini. Dari mulutnya mengeluarkan air sebesar sungai untuk menghanyutkan perempuan itu. Tapi bagaimana Tuhan itu? Ayat 16, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Jadi inilah, kalau kita tetap dalam firman, dalam urapan Roh Kudus, saudara sekalian, setia kepada Tuhan, tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, berpegang teguh kepada firman penghidupan, firman kehidupan itu, saudara, maka selalu saja pertolongan itu ada. Pertolongan itu ada. Ya, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan, pertolongan Tuhan ini. Tuhan tidak kurang cara untuk bisa menolong kita kalau kita takut kepada Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan. Dan ibadah-ibadah Tuhan sediakan kepada kita, kita setia, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tidak kurang cara untuk bisa menolong kita. Itu sebabnya ada yang mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melampaui kekuatan. Allah setia, Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan Dia akan memberikan jalan keluar untuk supaya kamu bisa melalui. Jalan keluar untuk perempuan ini, maka Tuhan membuka mulut bumi ini untuk menampung air yang disemburkan oleh ular naga merah. Caranya Tuhan. Nah, dari pihak kita, untuk kita bisa menghadapi aliran-aliran ajaran-ajaran yang bisa menjerumuskan kita, menyesatkan kita, membinasakan kita, membuat kita tidak sampai pada tujuan akhir, maka kita harus tetap di dalam firman Allah. Saya teringat ayat itu, dalam kitab suratan Kolose, ya. Saya teringat ayat itu, Kolose pasal yang pertama. Ya, Kolose pasal yang pertama. Ya.
ayat 21. Kolose pasal pertama ayat 21 mulai. Ya, suratan Paulus kepada jemaat Kolose, perhatikan baik-baik. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita lihat betapa Tuhan itu mempersiapkan kehidupan kita untuk bisa menyambut kedatangannya yang kedua kali. Tapi di satu sisi juga ada halangan, rintangan yang coba ingin menghancurkan gereja Tuhan, melemahkan anak-anak Tuhan dalam ibadah dan pengikutannya kepada Tuhan. Selanjutnya, sebab itu, perhatikan, ya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan ya arus yang begitu kencang, yang begitu deras, baik itu arus pengajaran, baik itu arus kejahatan, baik itu arus kenajisan, suatu, maka nasihatnya untuk kita, untuk supaya kita tidak jatuh kembali. Dulu memang kita seperti itu, tapi Kristus itu sudah ya memperdamaikan kita ketika dia di atas kayu salib itu, ya, untuk supaya kita diperdamaikan dan sekarang kita dikuduskan sampai sewaktu-waktu nanti tidak bercela. Maka nasihat untuk kita, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kata bertekun itu terus menerus. Kata bertekun itu setia, taat dan dengar-dengaran. Ini kata bertekun, terus menerus. Ya, kalau kita terus menerus di dalam kebenaran Allah, dalam firman Allah yang benar, yang tertulis dalam Alkitab ini, maka kita tidak akan pernah, biarpun ada siapa yang mempengaruhi kita, kita tidak akan terpengaruh, apalagi oleh pengajaran-pengajaran yang sesat yang bisa menghanyutkan kita, mempengaruhi kita. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ini mengingatkan kita, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Tetap teguh, bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser. Kata digeser ini, jangan mau kamu dilarutkan, dihanyutkan oleh aliran apapun juga. Kalau ayat yang ya, jangan sampai kita dipengaruhi oleh Injil yang lain, Kristus yang lain, roh yang lain. Kenapa demikian? Ayat mengatakan karena gereja Tuhan sudah dipertunangkan dengan satu laki-laki. Itulah Kristus. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya, iman itu kita dapatkan dari mendengar firman Allah lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser. Kenapa kita tergeser? Karena kita mau digeser. Kalau kita tidak mau digeser, kita tidak akan tergeser. Jadi berpegang teguh kepada firman. Oh, dalam kitab berpegang teguh kepada firman pengajaran yang kuat ini. Pengajaran tabernakel dalam terang kabar mempelai ini. Jangan mau digeser, jangan mau ditukarkan dengan apapun juga. Dari
pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ayo, di hari-hari ini, ya, lewat firman Allah ini, kita tahu yang memberitahu firman Tuhan, kita membaca sendiri, kita mendengar sendiri firman Tuhan, apa yang akan terjadi, apa yang harus dialami oleh gereja di akhir zaman ini. Maka di hari-hari ini adalah kesempatan untuk kita mempersiapkan diri untuk menghadapi masa kiprahnya ular naga merah itu betul-betul yang ingin menghancurkan gereja Tuhan. Dari pihak kita di hari-hari ini, sikap kita yang paling tepat adalah kita harus bertekun dalam iman, bertekun dalam ibadah, bertekun dalam pelayanan. Kemarin saya tekankan, jangan sampai ibadah pelayanan itu hanya kewajiban. Ini koreksi buat aku, buat saya, buat kita semua. Pelayan-pelayan yang lain juga demikian. Lakukan ibadah pelayanan itu dengan rasa ucapan syukur. Jangan kita merasa tertekan, terbeban, semacam kita merupakan satu beban. Tapi biarlah itu beban yang dari Tuhan, yang Tuhan bebankan kepada kita itu, kita terima dengan rasa syukur dan terima kasih. Begitu luar biasa kalau kita mengerti hal ini, saudara. Begitu hebatnya, begitu luar biasa rencana Tuhan itu. Tuhan sudah tunjukkan betapa perlindungan sejak di zamannya Musa, bayi Musa, di zamannya Tuhan Yesus masih kecil, sampai pun anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan, Wahyu pasal 12 ini. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kalau kita setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak mau digeser oleh apapun juga satu, maka Tuhan akan tetap memberikan satu pembelaan. Sekarang kita kembali kepada Wahyu pasal 12. Apakah cukup sampai di situ, saudara? Ketika perempuan itu sudah terbang ke padang gurun dan ular naga itu menyemburkan air sebesar sungai kepada perempuan untuk menghanyutkan, dan akhirnya Tuhan tolong. Apakah putus asa setan itu? Tidak. Setan tidak putus asa. Dia tetap berusaha dalam amarahnya yang begitu meluap kepada perempuan itu. Dia sudah nggak bisa menjangkau, sebab dikatakan jauh dari mata ular, ayat mengatakan. Ular naga sudah tidak bisa menjangkau perempuan ini. Tapi dengan amarah yang begitu hebat itu, saudara sekalian, ya, maka ular naga ini dia mencari keturunan. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Ini bagian yang keempat. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Jadi betul-betul marah, karena dia gagal dan selalu gagal. Dan selalu Tuhan menolong, Tuhan membela, Tuhan melindungi. Saya ulangi, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya. Siapa keturunannya ini? Ya. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Siapa mereka ini? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut, mencari, memburu, ya, keturunannya yang lain, yang tertinggal, yang tidak masuk dalam penyingkiran, yang masih tinggal, dia cari. Siapa mereka? Apakah mereka bukan orang ibadah? Mereka ini orang ibadah, bukan tidak beribadah.
Yang dia cari adalah orang yang menuruti hukum-hukum Allah. Beribadah dia. Yang juga memiliki kesaksian Yesus. Ini kalau kita kaitkan dengan tabernakel, saudara, ini juga menjadi koreksi buat kita semua supaya kita waspada, untuk ini menjadi suatu periksa buat kita, ya, untuk bagaimana hubungan kita dengan Tuhan di hari-hari ini. Dalam ruangan suci itu, saudaraku, ada 3 macam alat. Yang pertama adalah meja roti sajian, ada pelita emas, ada misbah dupa. Ya, sekarang ini yang diburu oleh ular naga ini keturunannya yang menuruti hukum-hukum Allah. Kalau kita kaitkan tabernakel, siapa yang menuruti hukum-hukum Allah? Ini adalah orang-orang yang sudah beribadah, PA, meja roti sajian, firman dan perjamuan suci, alat yang pertama dalam ruangan suci. Lalu, dan memiliki kesaksian Yesus, orang yang setia ibadah hari Minggu, ibadah raya, ini kesaksian. Sudah ada 2 hal ini. Yang sesungguhnya firman dan Roh Kudus ini kesaksian oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Firman itulah dan perjamuan suci itulah hukum-hukum Allah. Kesaksian adalah Roh Kudus. Ada firman dan Roh Kudus harusnya ditingkatkan untuk kita masuk dalam ibadah doa penyembahan. Jadi sesungguhnya firman dan Roh Kudus ini mendorong gereja Tuhan, mendorong anak-anak Tuhan untuk supaya gereja Tuhan itu setelah dia mendengar firman dan urapan Roh Kudus itu harusnya terdorong untuk kita bisa selalu menyembah kepada Tuhan. Ini yang tidak ada. Ini yang tidak masuk dalam ukuran akhirnya. Dan apa resikonya, saudara? Maka kehidupan itu dia harus berhadapan nanti dengan ular naga merah padam ini, saudara sekalian, yang memakai antikris dan nabi palsu, yang pada akhirnya kehidupan itu harus masuk dalam proses yang namanya aniaya itu selama 3,5 tahun. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi ukuran. Ukuran apa? Ukuran penyembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, ya, untuk mengakhiri ibadah doa penyembahan ini, Tuhan ingatkan kepada kita. Kita sudah tekun ibadah PA dalam perjamuan suci. Kita sudah tekun dalam ibadah raya hari Minggu. Ayo kita juga tingkatkan untuk supaya kita bisa bertekun dalam ibadah doa dan penyembahan. Bertekun dalam 3 macam ibadah ini penting. Kenapa? Untuk supaya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan itu, ayat mengatakan, supaya tetap ada minyak di kepala. Supaya urapan Tuhan itu tetap ada di kepala. Penyertaan Tuhan itu ada pada setiap kita. Nah, ini diberitahu. Bagi kita masih ada kesempatan, tapi sudah diberitahu oleh firman Tuhan. Ini yang kita hadapi. Itu sebabnya kita semua harus berusaha berlomba sampai betul-betul setiap kehidupan kita masuk dalam ukuran Tuhan, sampai kita bisa menyembah kepada Tuhan. Dan pada saatnya seperti perempuan ini yang dibawa terbang dengan sayap burung nasar yang besar ke padang gurun, jauh dari mata Tuhan. Sementara yang tertinggal,
yang sedang diburu oleh ular naga merah ini, dia harus berhadapan sampai sewaktu-waktu dia harus membayar harga penyembahan itu melalui proses yang namanya pemancingan kepala. Ini ngeri, ini ngeri. Tetapi kita belum terlambat, masih ada waktu, ada kesempatan. Ini diberitakan untuk mengingatkan kita, untuk kita jangan cukup puas kalau kita bisa beribadah PA, bisa beribadah raya, tapi harus kita lanjutkan. Dilanjutkan sampai kita bisa menyembah, sampai kita berharap sepenuh kepada Tuhan. Memang jujur saja, saudaraku, memang ini tidak mudah, ini perjuangan. Sebab yang kita hadapi daging ini. Daging kita ini yang paling berat adalah daging. Setan yang ada pada daging ini yang membuat kita menjadi berat untuk kita bisa melakukan dalam penyembahan kita dan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Menyembah itu tidak harus berlutut. Ya. Menyembah itu kan membangun satu hubungan kita dengan Tuhan. Di saat kita di perjalanan, ya kalau nyetir jangan pakai merem sesuatu. Jangan, ya kita biasa, tetapi hati kita tetap terkait dengan Tuhan. Di pekerjaan, di mana saja kita bisa menyembah kepada Tuhan. Terutama waktu-waktu tertentu. Umpamanya pagi-pagi, bangun pagi. Ya, berikan waktu untuk Tuhan, untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Sebelum tidur atau tengah malam kita terbangun, ingat Tuhan, menyembah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sampai kita bisa terlatih. Ibadah kita ini akhirnya hanya bertujuan satu, untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Sampai sewaktu-waktu kita dalam kerajaan surga, pekerjaan kita dalam kerajaan surga hanya bisa menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Suara penyembahan, haleluya, itu naik sampai dalam kerajaan surga. Itu sebabnya, sahabatku, kembali kepada Wahyu pasal 12, ketika ular naga merah padam itu berkiprah, ingin coba mengganggu gereja Tuhan, maka Tuhan ingatkan kepada kita untuk supaya kita hati-hati, kita waspada, tidak dengan cara yang lain, bukan dengan cara kita menggunakan kekuatan okol kita, kepandian kita, tidak. Setan tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan, dengan kepandian kita, tidak bisa. Dia lebih pandai dari kita. Dia lebih kuat dari kita. Kita tidak bisa menghadapi dia dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepandian kita. Kita menghadapi dia itu kalau kita bisa menghadapi dia, kalau kita tetap berpegang pada firman penghidupan atau firman kehidupan itu. Tetap berpegang kepada firman kehidupan itu. Tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita buktikan dengan ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Biar Bapa surga yang menolong kita. Bapa yang ada di surga yang akan menolong kita. Kalau kita selalu ada hubungan erat, bergaul erat dengan dia, pasti dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Sekalipun ular naga itu menyemburkan air yang begitu besar, yang bisa menghanyutkan, yang bisa mempengaruhi kita, tapi kuasa Tuhan lebih dari semua. Haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah kita
dengan kita akan melakukan pujian dari buku NR 298, NR 298, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi. Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, haleluya, di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi, haleluya, di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita bersama tundukkan kepala. Kita akan datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan kita. Penyertaan Tuhan selalu berlaku atas kehidupan kita. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, kami tetap meyakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan pemeliharaanmu itu nyata, terutama firman dan Roh Kudus dan kasih-Mu yang selalu Engkau curahkan dalam kehidupan kami setiap pribadi Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan untuk supaya di hari-hari ini, di masa-masa yang sulit ini Tuhan, untuk kami tidak lengah, untuk kami tetap teguh, untuk kami tetap bertekun di dalam Engkau Tuhan, untuk mampu menghadapi kiprah dari pekerjaan ular naga merah padam. Itulah setan dan iblis itu yang coba ingin menghancurkan kehidupan kami, kehidupan gereja-Mu, sementara Engkau Tuhan akan mempersiapkan kehidupan kami di hari-hari ini Tuhan, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada malam hari ini, untuk mengingatkan, menguatkan kami, membuat hati kami lebih semangat lagi Tuhan, untuk beribadah, memuliakan Engkau, sampai kami bisa menyembah kepada Engkau saja, berpengharapan hanya kepada-Mu saja, tergantung dari kemurahan-Mu saja.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah termetre dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami, dan kehidupan pribadi, nikah, rumah tangga kami, bahkan ibadah dan pelayanan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah dan ibadah doa dan penyembahan ini. Tuhan sudah memberkati kita, biar berkat ini sungguh-sungguh ya tertanam dalam hati kita dan menjadi iman, dan kita bisa memberkati saudara kita yang lain. Puji Tuhan ya, kita jadwal ibadah kita suatu nanti kita akan kembali dalam hari Minggu ibadah raya tanggal 7 Maret, suatu merupakan minggu pertama yang disertai dengan perjamuan suci. Mohon untuk dipersiapkan secara pribadi suatu bagi saudara yang ingin mengikuti ya, dan nanti akan dimulai ibadah itu jam 5:30 sore tepat, yang dilanjutkan nanti ibadah PA pada hari Rebunya ya juga jam 5:30 sore tepat, dan juga dilanjutkan pula ibadah doa dan penyembahan seperti sekarang ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Pesan dari saya adalah untuk kita tetap menjaga diri saudara sekalian, untuk kita saling mendoakan, saling berkomunikasi sampai kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Ya, kita bisa bertemu ibadah tatap muka. Nggak tahu sampai kapan, kita juga belum tahu. Kita minta kepada Tuhan, biar Tuhan yang membuka jalan untuk kita semua. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah ini dan menerima doa berkat. Mari kita tundukkan kepala. Ucapan syukur dan terima kasih kami haturkan, persembahkan hanya kepadamu. Engkau begitu luar biasa, berkat-Mu melimpah dalam kami Tuhan. Pada malam hari bukan hanya memberkati secara fisik, tapi lebih dari semuanya itu berkat-berkat rohani yang membangkitkan semangat kami untuk di hari-hari ini kami semakin sungguh-sungguh kepadamu Tuhan, dan ibadah penyembahan kami kepadamu Tuhan, penyerahan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Sekarang Tuhan, hamba menyerahkan kembali jemaat yang adalah tubuh-Mu, jemaat yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu, yang adalah milik-Mu. Saya hamba-Mu kembalikan kepada Engkau, biar Tuhan kiranya tetap menjaga, memelihara, khususnya jemaat di GKGM, di Triorejo, di Pondok Chandra, di Gunung Sari, dan di tempat-tempat lain di mana hamba-Mu melayani Tuhan, jiwa-jiwa ini. Biar Tuhan jaga, pelihara, lindungi semua dengan perlindungan yang kuat yang dari Engkau sendiri. Jemaat yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan menjamah di rumah ataupun di rumah sakit, dan dalam proses pemulihan Tuhan pun juga lawat sembuh secara sempurna. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Yang dalam persoalan nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, Tuhan kiranya Engkau juga menolong semua yang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja di kota, di luar pulau sekalipun. Tuhan, Engkau juga ada, dan Engkau pasti juga memberikan pertolongan kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih, terutama satukan kami dalam kasih-Mu, untuk kami bisa mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, dan memberikan ketekunan kepada kami untuk tetap setia beribadah kepada-Mu Tuhan. Dalam situasi sulit, dalam situasi yang krisis macam ini Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberikan hati kami, hati yang setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi kehidupan kami semua. Tapi ibadah kami, Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu untuk yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan bentuk apapun juga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa memberikan pertolongan yang ajaib kepada kami. Bangsa dan negara kami tetap kami bawa kepada-Mu Tuhan, sebab kami tahu, kami menyadari bahwa negara ini, pemerintahan ini adalah dari Engkau, yang merupakan wakil daripada Engkau di bumi ini. Dan itu sebabnya Tuhan,
tetap memberikan kemampuan kepada pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, dan pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah, memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan untuk supaya mampu mengatasi apa yang sedang terjadi, yang dihadapi, dialami oleh bangsa kami ini. Tuhan, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari kebencian, jauhkan dari permusuhan, tapi sebenarnya biarlah damai sejahtera-Mu itu tetap ada di tengah-tengah bangsa kami, sehingga kami semua, terutama umat ketebusan-Mu, bisa leluasa beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur, terima kasih kami haturkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Ya Tuhan, kiranya berkat-Mu tetap melimpah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Selamat malam.